Setiap manusia memiliki masa pembentukan dalam hidupnya, sebuah fase ketika karakter dan kepribadian mulai terukir. Dan bagi Rasulullah Muhammad SAW, masa itu dimulai sejak usia 15 tahun. Saat itulah beliau mulai menapaki perjalanan hidup yang penuh hikmah dan keteladanan. Di usia muda, beliau telah terbiasa bekerja keras, tidak sekedar mencari rezeki, tetapi juga menegakkan nilai amanah, kesungguhan, dan tanggung jawab. Inilah tanda bahwa sejak awal Allah telah menyiapkannya untuk menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Meski telah mandiri, Nabi SAW tidak pernah sama sekali melupakan pamannya, Abu Thalib. Sosok yang membesarkannya sejak kecil. Begitu mendapat rezeki, beliau segera membantu meringankan beban pamannya. Sebuah pelajaran tentang balas budi dan kasih sayang. Rasulullah bahkan mengasuh Ali bin Abi Thalib di rumahnya sendiri. Dari sini, kita belajar bahwa keluarga yang saling menolong akan melahirkan keberkahan. Keimanan bukan hanya soal ibadah, namun juga tentang peduli terhadap sesama. Nabi SAW mengajarkan bahwa membantu keluarga adalah bukti cinta yang tulus. Selain mengembala kambing, Nabi muda mulai mengenal dunia perdagangan. Namanya terkenal sebagai As-Shadiq Al-Amin, yang jujur dan dapat dipercaya. Reputasi itu sampai kepada seorang wanita mulia, yakni Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mendengar tentang kejujuran Muhammad SAW. Ia mengutusnya untuk memimpin kafilah dagang ke negeri Syam, dan tanpa banyak bicara, beliau menerima tugas itu dengan rendah hati. Perjalanan ke Syam bukan sekedar perjalanan bisnis, tapi juga perjalanan spiritual. Di tengah panasnya gurun, Nabi menunjukkan etika berdagang yang adil dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap langkahnya. Perdagangan yang dipegang Nabi selalu menghasilkan keuntungan besar. Para saksi mata melaporkan ke Khadijah tentang kejujuran, keramahan, dan sikap luhur Rasulullah SAW. Khadijah kagum, namun kekaguman itu bukan karena harta, melainkan karena akhlaknya. Dari sinilah cinta suci tumbuh, hingga akhirnya Khadijah mengajukan lamaran. Ketika itu Nabi berusia 25 tahun saat menikah. Khadijah lebih tua darinya, tapi cinta mereka tumbuh dalam keimanan dan kasih. Rumah tangga mereka dipenuhi ketenangan dan saling mendukung. Khadijah menjadi istri yang setia, penopang dalam setiap ujian. Ketika wahyu pertama turun, Khadijahlah yang menenangkan hati Nabi dengan kata penuh keyakinan, Allah tidak akan menghinakanmu. Sebelum masa kenabian, Nabi juga ikut dalam perjanjian Hilful Fudul, sebuah perjanjian suci untuk menolong orang yang terzalimi, siapapun dia. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku diajak kepada perjanjian seperti itu di masa Islam, pasti aku akan menyambutnya." Sebuah pelajaran bahwa menolong sesama adalah ajaran universal. Ibrahnya jelas, menegakkan keadilan dan membela yang lemah adalah fitrah manusia yang suci. Itulah karakter yang Allah tanamkan sejak muda pada Rasulnya. Di usia 35 tahun, terjadi peristiwa besar. Ka'bah mulai runtuh karena usia kaum Quraisy pun bermusyawarah memperbaikinya. Namun mereka takut akan murka Allah bila menyentuh rumah suci itu. Hingga Al-Walid bin Al-Mughirah berani berkata, "Kita mulai dengan nama Allah." Dan ketika tidak terjadi apa-apa, semua kabilah pun ikut memperbaiki Ka'bah. Yang menakjubkan, mereka sepakat tidak menggunakan harta haram, tak boleh dari hasil riba, judi, atau zina. Itulah fitrah kebaikan yang masih hidup di hati manusia. Karena dana halal terbatas, Ka'bah dibangun lebih kecil, bagian yang tersisa dikenal sebagai Hijr Ismail. Namun yang menarik, Nabi Muhammad SAW ikut langsung dalam pembangunan itu. Beliau memanggul batu di pundaknya sendiri. Dan di tengah proyek itu muncul perselisihan besar. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Dengan kebijaksanaan luar biasa, Nabi SAW membentangkan kain. Beliau meminta setiap kabilah memegang ujungnya bersama. Mereka mengangkat batu itu serentak, dan Nabi sendiri yang menempatkannya di posisi semula. Sengketa pun berakhir damai. Semua kabilah puas dan memuji kebijaksanaan Muhammad SAW. Sebuah tanda bahwa Allah telah menyiapkan pemimpin yang akan mempersatukan dunia. 5 tahun kemudian, di usia 40 tahun, Nabi menyendiri di Gua Hira. Beliau bermunajat, merenung, mencari kebenaran di tengah gelapnya jahiliyah. Hingga datanglah saat agung itu. Malaikat Jibril muncul dan berkata, "Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan."
Itulah detik pertama turunnya wahyu. Beliau pulang dalam keadaan gemetar. Selimuti aku, katanya kepada Khadijah. Dan istrinya menenangkannya dengan lembut, penuh keyakinan. Malam itu menjadi awal dari cahaya risalah yang menyinari dunia. Dari gua yang sunyi, lahirlah cahaya kenabian yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Namun, sejak saat itu pula, ujian besar dimulai. Orang-orang Quraisy yang dulunya menyebutnya As-Sadiq, Al-Amin, kini menujunya sebagai pendusta dan penyihir. Tapi Rasulullah tidak pernah menyerah. Beliau tahu, risalah ini bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Dari usia 15 hingga 40 tahun, semua perjalanan hidupnya adalah persiapan ilahi. Allah menempanya dengan pengalaman, ujian, dan kasih sayang hingga siap menerima wahyu. Dan ibrahnya bagi kita, setiap fase hidup adalah proses tarbiyah dari Allah. Tak ada masa yang sia-sia, seperti Rasulullah SAW. Jadikan setiap langkah sebagai jalan menuju amanah yang Allah tetapkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab.